Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke pertemuan keempat, yaitu pembahasan tentang materi kimia yang berkaitan dengan tata nama unsur dan senyawa. Jadi untuk unsur dan senyawa itu juga ada tata namanya ya. Bukan hanya orang ada yang punya nama, biar nggak salah penamaannya. Oke ya. Untuk lambang unsur, untuk menyederhanakan nama unsur, para ilmuwan memberikan lambang unsur. Lambang unsur yang digunakan sampai sekarang dibuat oleh John Jacob Berzelius. Berikut adalah cara penulisan lambang unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius, yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf dan huruf awal nama Latinnya yang dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya, oksigen itu lambang unsurnya O besar, karbon lambang unsurnya C besar, gitu ya. Nah, jika huruf awal dari nama Latinnya sama, maka diberi huruf lain yang dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya, kobal itu huruf depannya C, hampir sama dengan karbon, huruf depannya C, maka untuk kobal dilambangkan dengan huruf C besar, O kecil. Nah, di sini unsur itu terdiri dari unsur logam dan non logam, ya. Secara sederhana kita lihat di sini, ya, cara penulisannya nih. Kalau terdiri dari dua huruf, pertama besar, kedua kecil, antimon ya, SB. Aluminium, A-nya besar, L-nya kecil. Barium, B-nya besar, A-nya kecil, gitu ya. Kalau yang untuk satu huruf, misalnya kita dapat lihat di sini, untuk iodin dilambangkan dengan I besar, hidrogen dengan H besar, karbon dengan C besar, nitrogen dengan N besar, oksigen dengan O besar. Pada tabel ini ya, kita bisa lihat nih perbedaan antara unsur logam dengan logam. Pada umumnya unsur logam itu di sini contohnya ada aluminium, barium, besi, bismut, emas, kalium, kalsium dan sebagainya. Ini pada umumnya berwujud padat. Sementara untuk unsur non logam pada umumnya berwujud gas seperti iodin, hidrogen, karbon, klorin dan neon. Sekarang apa sih perbedaan unsur logam dengan non logam itu? Nah, kita lihat di sini ya. Pada unsur logam pada suhu kamar umumnya berwujud padat ya, kecuali raksa. Kalian tahu raksa? Raksa itu adalah untuk cairan pengisi termometer mengukur suhu panas ya. Itu adalah salah satu pengecualian unsur logam yang berwujud cair. Kemudian unsur logam itu dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, tembaga yang dipakai buat kabel listrik itu dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian dapat ditempa atau diregangkan. Misalnya besi bisa kita bikin sebagai pisau, sebagai palu dan sebagainya. Keempat, mengkilap bila digosok ya. Misalnya uang koin ya, itu kelihatannya mengkilap. Yang kelima, dapat menghantarkan panas, konduktor ya. Misalnya kalau aluminium, kalau kita pegang lagi dimasak panas akan terasa panasnya gitu ya. Kemudian memiliki titik didih yang tinggi dan titik leleh yang tinggi. Sedangkan beda unsur non logam adalah pada suhu kamar ada yang berwujud cair, gas atau padat. Pada umumnya dia itu adalah gas. Tidak dapat mengantarkan arus listrik kecuali karbon ya, karbon bisa mengantarkan. Kemudian yang ketiga, rapuh, tidak dapat ditempa. 4, tidak dapat mengantarkan panas atau isolator. Yang kelima, tidak mengkilap. 6, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Itu ya perbedaan antara unsur logam dengan non logam. Oke, sekarang kita masuk pada tata nama senyawa. Senyawa yang terdiri dari dua unsur logam dan non logam. Yang pertama kita bahas senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non logam.
Disebut juga dengan senyawa biner karena senyawa yang terdiri atas dua jenis unsur. Senyawa biner dari logam dan non-logam. Nama logam disebut terlebih dahulu, kemudian nama non-logam yang diberikan akhiran ida. Contohnya di sini Na adalah natrium, itu berwujud logam, sementara itu Cl klor adalah non-logam. Maka penamaannya disebut dengan natrium klorida. Jadi akhiran pada non-logam dikasih dengan ida. Itu juga dengan K2O disebut dengan kalium oksida. MgCl2 magnesium klorida. BaO barium oksida. PbS timbal sulfida. Kemudian untuk senyawa yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, di sini misalnya karbon dan oksigen, nitrogen dan oksigen. Di sini sama-sama unsur non-logam. Nah, kalau terdiri dari unsur yang sama seperti CO dan CO2, kita lihat indeksnya. Ya, indeks 1 biasanya dikasih bahasa Latinnya mono, kalau indeks 2 dikasih di, kalau indeks 3 dikasih tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau CO, karena CO dan CO2 itu sama unsur penentunya, maka untuk CO karbon monoksida, CO2 karbon dioksida karena oksigennya ada 2. Sementara N2O3 dengan N2O5. Nah, ini dibaca karena N-nya ada 2 di nitrogen trioksida. Ya, nitrogennya ada 2, oksigennya ada 3. N2O5 di nitrogen pentaoksida. Jadi nitrogennya ada 2, oksigennya ada 5. Nah, yang C, senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen dan non-logam. Ini pada umumnya disebut dengan golongan asam ya, terdiri dari hidrogen dan non-logam. HF, hidrogen fluorida atau asam fluorida. HCl disebut dengan asam klorida. HBr, asam bromida. HI, asam iodida. Ini ada salah ketik nih. H2S, asam sulfida. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal dan pembahasan. Jadi sebelumnya kita udah pernah belajar apa itu unsur, apa itu senyawa, dan campuran. Sekarang Ibu kasih pembahasan sedikit ya, berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Bersatu, kelompok zat berikut yang semuanya tergolong unsur adalah, kita sepakat sebelumnya bahwa unsur itu adalah zat tunggal, pure, murni, tidak bercampur dengan zat lain dan tidak bisa diuraikan lagi. Maka kelompok di sini yang benar adalah kalau A ini karbon udah benar, belerang udah benar, airnya nggak benar karena air itu H2O. Salah ya. Yang B, tembaga, cuka, nitrogen. Cuka itu termasuk senyawa karena rumusnya CH3COOH. C, kalium, udara, gula. Udara udah pasti campuran, gula itu adalah senyawa. D, mineral, oksigen, garam. Garam adalah senyawa. D, yang benar adalah fosfor, lambangnya P, besi Fe, belerang S. Jadi jawabannya adalah yang termasuk unsur adalah E ya. Oke. Yang kedua, kelompok di bawah ini tergolong senyawa adalah, kita sepakat juga sebelumnya bahwa senyawa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih. Kira-kira yang mana di sini? Karbon itu pasti lambangnya C, itu termasuk unsur, tidak masuk ya. Air, urea, gula. Nah, ini udah masuk senyawa karena air lambangnya H2O, urea CONH2 2 kali, gula C11 H22O11, otomatis C dan E fatal. Jadi jawabannya untuk golongan senyawa adalah B. Nomor 3, di antara materi berikut yang tergolong campuran adalah, nah kita sepakat juga bahwa campuran itu terdiri dari 2 materi atau lebih, 2 senyawa atau lebih. Kira-kira yang mana di sini? Garam dapur? Bukan, itu adalah senyawa.
Udara, ya udara adalah campuran karena terdiri dari bermacam-macam gas di udara. Ada karbon dioksida, karbon monoksida, ada nitrogen, ada argon, ada debu, dan sebagainya. Di jawabannya untuk campuran adalah di udara. Yang keempat, garam, gula, cuka, kapur merupakan contoh dari apa? Kira-kira apa ini anak-anak? Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, garam itu NaCl, gula C11H22O11, cuka CH3COH, kapur lambangnya kalsium oksida atau CaO. Jadi dari garam, gula, cuka, kapur merupakan contoh dari senyawa. Oke, itulah sedikit soal dan pembahasan kita pada pertemuan keempat kali ini. Ibu berharap kalian bisa paham ya. Nanti pada saat diskusi dan tugasnya harus sudah bisa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.